Latar belakang. Berdasarkan sejarah yang ada, insiden diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di tiang Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan menurunkan bendera tersebut. Insiden Hotel Yamato. Peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit, pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman, Presiden Surabaya, dan Victor Willem Charles Plogman untuk menurunkan bendera Belanda. Kronologi peristiwa gerakan pengibaran bendera Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya makmat pemerintah Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Kedatangan tentara sekutu. Awalnya Jepang dan Indonesia Belanda yang sudah keluar dari Interniar menyusun suatu organisasi komite kontak sosial yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional. Namun, berundung di Palang Merah, mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki, seperti Hotel Yamato. Pada 18 September 1945, datanglah di Surabaya opsir-opsir sekutu Belanda dari Afnei bersama-sama dengan rombongan Palang Merah dari Jakarta. Sekutu itu oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan 65, sedangkan rombongan interoris di Gedung Setan, Jalan Tunjungan 80 Surabaya tanpa seizin pemerintah Keresidenan Surabaya, dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas rapi bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran. Pengibaran bendera Belanda. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan W.V.C. Plogman pada malam hari tanggal 9 September 1945, tepatnya pukul 9 malam, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia. Daerah Surabaya melihatnya dan menjadi merah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Baya. Perundingan mulai memanas. Plogman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Plogman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Plogman. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Perobekan bendera Belanda. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato, dan terjadilah perkelahian di hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlihat dalam pemanjatan tiang bendera, dan bersama Kusnowibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan menggorengnya ke puncak tiang kembali. Peran penting dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah
pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Afnei. Sedangkan serangan kecil itu ternyata di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang memakan banyak korban, baik di militer Indonesia dan Inggris maupun pihak Indonesia. Akhirnya, Jenderal Desi Hahautin meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dan mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut gagal ditambah dengan tewasnya Brigadier Jenderal Malabi berakibat pada dikeluarkannya ultimatum 10 November oleh pihak Inggris dan akhirnya terjadilah pertempuran di Surabaya yang terbesar dan terberat dalam sejarah perang kemerdekaan Indonesia untuk mengenangnya. Tanggal peristiwa tersebut ditetapkan menjadi Hari Pahlawan.